Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Amin, amma ba'd. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang sampai saat ini di malam yang ke-23 alhamdulillah atas izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa menunaikan puasa Ramadan di tahun ini sampai hari yang ke-22, dan insyaallah mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir Ramadan dan sampai hari raya Idul Fitri dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tema yang berkaitan dengan i'tikaf. I'tikaf ini adalah merupakan salah satu ibadah yang bukan hanya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana puasa. Puasa itu bukan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan untuk mengerjakan puasa, tapi umat-umat terdahulu juga sama, diperintahkan untuk mengerjakan puasa. Maka tadi ayat disampaikan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian ibadah i'tikaf ini juga disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti lit-taifina wal 'akifina warruk'is sujud. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan, memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan Baitullahil Haram. Untuk apa? Lil 'akifin, untuk orang-orang yang i'tikaf. Warruk'a, untuk orang-orang yang ruku', wasujud, dan juga orang-orang yang mengerjakan sujud. Jadi artinya i'tikaf ini adalah ibadah atau syariat yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi fikih, i'tikaf itu hukumnya ada 3. Yang pertama hukumnya sunnah. Sunnah kita kerjakan i'tikaf di luar bulan Ramadan. Jadi di luar bulan Ramadan i'tikaf itu hukumnya sunnah. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan, i'tikaf itu hukumnya menjadi sunnah muakkadah, sangat dianjurkan sekali. Wabil khusus ketika sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, 10 terakhir bulan Ramadan seperti saat ini. Kita sudah masuk hari yang ke-23, malam ke-23. Ini sangat dianjurkan sekali kita sempatkan untuk mengerjakan i'tikaf. Ini diantara salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga hukumnya, i'tikaf bisa menjadi wajib apabila orang itu bernazar. Karena nazar itu dia wajib dan harus dipenuhi, maka i'tikaf menjadi wajib. Maka sekarang ini kita di bulan Ramadan, kalau bisa kita ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus ketika sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan ini, mari kita sempatkan untuk mengerjakan i'tikaf di masjid ini. Dalam mazhab Syafi'i, i'tikaf itu bisa kerjakan walaupun cuma beberapa saat saja. Ya, makanya disampaikan i'tikaf itu bisa dikerjakan di luar bulan Ramadan. Ya, artinya apa? Ketika kita masuk seperti sekarang ini, kita sambil niatkan i'tikaf, sambil menunggu waktu sholat, kita sambil i'tikaf. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan dalam beberapa hadis, paling tidak dalam kitab Riyadhus Shalihin itu disampaikan ada 3 riwayat ketika membahas tentang bab i'tikaf. Yang pertama, hadis itu diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Yang kedua diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah.
Ini semuanya orang-orang penting, orang-orang kibarus sahabat, sahabat-sahabat yang mempunyai banyak riwayat hadis. Intinya dalam 3 hadis itu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, termasuk di malam-malam ganjil seperti sekarang ini 23, itu beliau melakukan ibadah i'tikaf. Kemudian juga bahkan disampaikan oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika setiap tahun ketika masuk bulan Ramadan itu selalu i'tikaf sampai beliau wafat. Jadi i'tikaf di bulan Ramadan itu tidak pernah ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ketika beliau wafat. Sunnah ini diteruskan oleh istri-istri beliau, menunjukkan bahwasanya i'tikaf ini adalah merupakan satu ibadah yang memang penting yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lihat dari sisi hikmahnya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan kita untuk beriktikaf. Paling tidak yang pertama adalah supaya kita tidak terbelenggu dengan nafsu kita. Ketika kita masuk masjid, otomatis ini berbeda ketika kita berada di luar masjid. Misalnya saya contohkan ketika kita sholat berjamaah di masjid dengan mengerjakan sholat di rumah, itu sangat beda. Situasi dan rasanya sangat beda. Ketika kita mengerjakan sholat di masjid, kita merasa nyaman karena tidak ada yang mengganggu, tidak ada suara-suara ataupun panggilan-panggilan yang mengganggu kita ketika mengerjakan sholat. Kita khusyuk ketika mengerjakan sholat. Demikian juga apabila kita baca Al-Quran pun tidak ada orang yang mengganggu kita. Berbeda ketika kita di rumah. Maka dari itu, yang ini diantara salah satu hikmah kenapa kita disyariatkan untuk i'tikaf. Supaya paling tidak waktu-waktu kita selama 24 jam setiap hari itu terkurangi untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmahnya adalah supaya kita lebih fokus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang i'tikaf itu yang dilakukan di dalam masjid itu yang pertama di antara salah satu yang dilakukan adalah mengerjakan sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah, kemudian memperbanyak baca Al-Quran, kemudian memperbanyak baca zikir ataupun membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya konsentrasi fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun waktu yang digunakan untuk selain taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbul pertanyaan lagi, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan? Karena di antara hikmah yang paling penting adalah supaya kita bisa menemui malam Lailatul Qadar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan taharrau Lailatul Qadari fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Ini di antara yang paling penting yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa kita disunnahkan untuk i'tikaf di terakhir 10 bulan Ramadan ini, supaya kita bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Kita tahu bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik, bukan setara tapi lebih baik, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bisa jadi lebih baik ya mungkin 100 tahun, 200 tahun, bahkan mungkin 1000 tahun. Ya, karena lebih baik, bukan setara di sini. Ya, khairum min alfi syahr. Maka dari itu ya, saya mengajak sempatkan di malam-malam kita di bulan Ramadan ini untuk mengisinya diantaranya dengan i'tikaf. Bukan hanya untuk laki-laki saja, karena dalam hadis sampaikan bahwasanya ketika Rasulullah wafat, maka sunnah i'tikaf ini juga diteruskan oleh istri-istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu-ibu juga boleh mengerjakan i'tikaf asalkan dalam keadaan suci. Yaitu diantara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar memanfaatkan ya bulan Ramadan ini, terutama di penghujungnya 10 terakhir ini, untuk diisi dengan amalan-amalan soleh.
Karena tak terasa ternyata Ramadan ini tinggal 8 hari lagi, tinggal 7 hari lagi. Besok kita sudah masuk tanggal 23. Artinya sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Kalau meninggalkan kita berarti kita harus menunggu lagi dengan waktu yang lama. 1 tahun lagi untuk menunggu bulan Ramadan. Maka mumpung masih ada kesempatan untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah, mari kita hidupkan, wabil khusus di malam-malam bulan Ramadan ini, untuk melakukan i'tikaf dan kita niatkan lillahi ta'ala. Dan saya pesankan sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, perbanyak doa dengan mengucapkan Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Ini doa yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah ketika beliau bertanya, "Ya Rasul, kalau seandainya nanti saya dipertemukan dengan Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca?" Kata Rasulullah apa? Baca doa Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka, ya Allah sesungguhnya Engkau ya Allah, innaka afun, zat yang maha pengampun, karim, yang mulia, tuhibbul afa, Engkau suka memberikan ampunan ya Allah, fa'fu anna, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Itu maksud daripada doa tersebut. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan banyak pahala dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.